Apakah di sini dari kalian ada yang merasakan malas untuk mencuci sepatu? Atau mungkin merasa bahwa mencuci sepatu itu hal yang rumit? Tenang, kami di sini dari Shoes Lab akan membantu permasalahan kalian dalam kebersihan sepatu. Nah, ngomong-ngomong, kenapa kok kebersihan sepatu itu penting? Karena seperti kita ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali ya sampah atau limbah waste yang berasal dari industri fashion, utamanya yaitu dari sepatu yang mungkin hanya karena kotor tapi dibuang. Nah, tentu saja ini kan sangat disayangkan ya, padahal masih bisa dipakai dengan cara dibersihkan. Oleh karena itu, yuk ikuti proses pembersihannya. Oke, kali ini kita akan mulai melakukan pembersihan sepatu. Tapi sebelumnya, kalian harus mengetahui untuk yang pertama ini adalah sepatu berbahan kanvas dan bawahnya adalah sol karet biasa. Di sini ada sepatu berbahan foam yang bawahnya juga foam. Dan yang selanjutnya untuk sepatu futsal. Ini merupakan berbahan karet solid yang atasnya plastik. Di setiap jenis sepatu ini kita menggunakan 4 jenis sikat yang berbeda. Untuk bahan yang karet, untuk pembersihan bagian sol kita menggunakan sikat yang semi kasar. Dan untuk yang bahannya foam kita menggunakan sikat gigi atau bisa juga menggunakan sikat suede. Tetapi untuk keefektifan kita menggunakan sikat gigi. Mengapa begitu? Karena bahan karet dan bahan foam memiliki kekuatan yang berbeda. Bahan karet memiliki pori-pori yang lebih kecil dan lebih ketat daripada bahan foam. Kenapa begitu dan kenapa harus beda? Karena jika kalian menggunakan sikat yang salah dan di penerapannya di bahan yang salah, maka hasilnya bukan membersihkan tetapi malah akan merusak. Berikut eksekusinya. Kita mulai dari bahan yang karet. Untuk step pertama, kita melakukan penyemprotan sabun sepatu yang sudah dicampur dengan air di bagian-bagian sol sepatu. Kenapa solnya dulu? Karena jika yang dibersihkan atasnya dahulu, maka solnya untuk sikatnya kan tentunya jenisnya beda ya teman-teman. Dan untuk menghindari human error, kalau kata kerennya lah. Oke, kita gosok dua arah untuk bahan sepatu yang bersol karet solid. Oke, kita baru sekali step dan lihat perbedaannya. Tada. Oke. Untuk pembersihan pertama sudah jelas berbeda ya teman-teman perbedaannya. Dan biasanya pembersihan ini dilakukan 2-3 kali step agar menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, kita sudah selesai membersihkan sepatu yang berbahan kanvas dan solnya karet solid. Dan kita sudah juga membersihkan sepatu yang berbahan foam, yang atasnya juga terbuat dari foam dan ada campuran sedikit kain. Nah, untuk kali ini kita akan membersihkan sepatu futsal. Kita akan menggunakan sikat halus yang nantinya bagian bawahnya akan menggunakan sikat yang semi kasar. Oke, mari kita lakukan. Oke guys, setelah proses yang kalian ikuti tadi, kini sepatu sudah siap untuk dikirim dan sudah bersih dan wangi. Oke.
Dadah. Oke guys, tadi adalah tayangan bagaimana Suslab dalam membersihkan sepatu kalian. Nah, jadi bagaimana nih tertarik untuk membersihkan sepatu kalian di sini? Jangan ragu-ragu, segera hubungi kami dan kami tunggu kedatangan kalian. Oke. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari manajemen K2. Di sini akan mempresentasikan hasil pembahasan proposal bisnis kelompok kami, yaitu mengenai jasa cuci sepatu dengan nama merek yaitu Suslab. Adapun dalam kelompok kami terdapat anggota yaitu pertama ada Nabila Hidayati, yang kedua ada Raken Arya Seta, yang ketiga ada Alvina Sukmawati, yang keempat ada Alif Rizaldi, serta yang kelima itu ada Muhammad Iqbal Dharma Utama. Adapun pembahasan dalam proposal PPT bisnis kali ini yaitu latar belakang, value proposition, segmenting, targeting, serta positioning atau STP, kemudian diagram pie hasil riset pemasaran, interpretasinya, serta gambaran produk serta logo dan filosofi. Dan yang terakhir ada rencana anggaran serta belanja. Kemudian saya persilakan untuk teman saya. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya yaitu penggunaan sepatu yang intensif dapat membuatnya cepat kotor dan rusak. Nah, oleh karena itu, banyak masyarakat yang memerlukan jasa perawatan sepatu untuk menjaga tampilan dan kualitas sepatu mereka. Meskipun banyak masyarakat yang menyadari pentingnya merawat sepatu, tetapi tidak semua orang itu tahu cara merawat sepatu dengan benar. Dalam hal ini, jasa laundry sepatu dapat membantu masyarakat dengan menyediakan layanan yang sesuai untuk setiap jenis sepatu. Nah, hal ini menciptakan peluang untuk usaha laundry sepatu yang dapat membantu masyarakat menjaga tampilan sepatu mereka. Selain itu, bisnis laundry sepatu juga dapat menargetkan pasar korporat dan industri seperti hotel, restoran, dan rumah sakit yang memerlukan jasa perawatan sepatu secara berkala. Next. Selanjutnya, value proposition. Value proposition di sini yaitu pencucian cepat, bersih, dan wangi, harganya terjangkau, menggunakan alat dan bahan premium sehingga tetap menjaga kualitas sepatu. Yang terakhir yaitu menjamin penanganan yang hati-hati dan pengetahuan yang mendalam mengenai bahan dan konstruksi sepatu. Next. Selanjutnya STP. Nah, di sini segmentasi dari jasa kita yaitu secara umum memiliki segmentasi berupa pelayanan cuci sepatu menggunakan bahan dan peralatan terbaik serta pelayanan yang cepat dan efisien. Menawarkan layanan cepat dan efisien dengan penyelesaian yang singkat bagi seluruh masyarakat di area sekitar Kota Magelang. Targetingnya yaitu mahasiswa dan pelajar yang tidak sempat atau tidak ingin merepotkan diri untuk mencuci sepatunya. Yang kedua, orang yang bekerja kantoran atau profesional yang memilih alternatif menjadi customer usaha jasa laundry sepatu karena terlalu sibuk. Yang terakhir yaitu para klub olahraga yang biasanya menggunakan sepatu khusus untuk aktivitas mereka. Selanjutnya positioning. Di sini positioningnya yaitu pencucian sepatu berkualitas dengan melakukan pelayanan cuci sepatu menggunakan bahan dan peralatan terbaik. Yang kedua, pelayanan cepat dan efisien. Di sini menawarkan layanan cepat dan efisien dengan penyelesaian yang singkat. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram pie dari hasil survei yang telah kami lakukan. Yang pertama itu dari hasil survei yang telah kami lakukan didapatkan bahwa kebanyakan orang mencuci sepatu itu 1 hingga 2 kali dalam sebulan. Kemudian dari hasil yang survei yang kedua itu menunjukkan bahwa kebanyakan orang belum menggunakan jasa cuci sepatu. Next. Kemudian yang ketiga itu dari hasil survei Google Form didapati bahwa alasan responden menggunakan jasa cuci sepatu adalah kualitas dari jasa cuci sepatu itu sendiri. Lalu yang keempat itu dari hasil survei Google Form didapati bahwa responden biasanya mencuci sepatu sebanyak 1 sampai
2 pasang dalam 1 kali penggunaan jasa sepatu. Next. Yang kelima itu didapati bahwa kriteria utama yang dicari dalam layanan cuci sepatu adalah kualitas kebersihannya. Lalu yang keenam, dari hasil survei didapati bahwa kebanyakan responden puas terhadap kualitas pembersihan sepatu yang dilakukan oleh jasa cuci sepatu. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 7 dari survei pertanyaan apakah responden pernah mencoba layanan cuci sepatu dari berbagai penyedia jasa, dapat diketahui bahwa konsumen sudah cukup familiar dengan jasa cuci sepatu. Untuk yang nomor 8 yaitu mengenai apakah responden cenderung menggunakan layanan cuci sepatu yang memberikan perlindungan tambahan seperti perawatan kulit atau penghalus sepatu, didapati bahwa konsumen cenderung memilih layanan cuci sepatu dengan treatment lanjutan. Next. Untuk yang nomor 9 yaitu mengenai beberapa tarif yang responden anggap wajar untuk layanan cuci sepatu yang berkualitas, yaitu banyak responden yang setuju harga tarif sepatu berkisar antara 15.000 sampai 20.000. Yang terakhir yaitu mengenai bagaimana pendapat responden tentang ketersediaan layanan cuci sepatu melalui platform online atau aplikasi. Seluruhnya menganggap bahwa setuju bahwa seluruh konsumen menganggap layanan cuci sepatu dengan aplikasi cukup membantu. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu desain logo. Di sini dalam logo Suslab sendiri terdapat 2 warna utama, yaitu yang pertama warna biru yang melambangkan kesegaran serta keandalan dalam pelayanan. Yang kedua yaitu warna putih yang melambangkan bersih dan sterilisasi. Jadi kombinasi warna biru dan putih ini merepresentasikan kebersihan, kesegaran, serta keandalan dalam usaha Suslab ini. Dan ini sesuai dengan tagline-nya yaitu Clean and Shining. Oke, berikut merupakan gambaran produk alias before after dari pelayanan jasa kita, yaitu Suslab, jasa laundry sepatu. Untuk yang sepatu depannya itu sepatu yang sudah melalui pelayanan kami, terlihat bersih dan mempesona ya, dan itu pastinya memperpanjang umur sepatu. Dan untuk yang sisi sampingnya itu sepatu yang notabene belum melalui pelayanan kami atau dapat Anda lihat masih terdapat banyak noda hitam maupun noda debu di sepatu tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada rencana anggaran belanja. Yang pertama adalah kegiatan pengembangan pasar dengan jumlah pengeluaran atau jumlah dana 1.150.000. Kedua ada pengembangan produk dengan dana 1.070.000. Ketiga ada produksi atau proses produksi, kita mengeluarkan dana sebanyak 3.715.000. Ada juga pengembangan sumber daya yaitu 1 juta pas, dan legalitas perizinan dan standarisasi itu berkisar di angka 2,5 juta. Dan yang untuk biaya lain-lainnya ada pada angka 600.000. Jadi total untuk rencana anggaran belanja pada Suslab ini adalah 10.035.000. Lanjut. Oke, sepertinya sudah habis ya teman-teman presentasi dari kami. Mungkin bila ada kesalahan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh langsung WA saja melalui grup. Oke, kuy.